datang di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau si XAUUSD ini sendiri ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita perhatikan dulu di tanggal 18 kemarin ya. Kalau kita perhatikan kemarin itu dia sempat berada di level 1993 dengan penurunan terendahnya itu kurang lebih di harga, kalau kita perhatikan ini 1991.32. Dengan kenaikan tertingginya itu kurang lebih di harga 2011.89. Itu untuk si gold ini sendiri ya di tanggal 18 kemarin. Nah, untuk saat ini dia bertahan di level support kurang lebih di level harga 2004. Ini merupakan area minor supportnya dia. Jadi sebenarnya yang kita bahas untuk hari ini atau di video kali ini itu adalah minor supportnya dia dan juga minor trendnya dia. Karena kalau untuk pembahasan yang lebih lanjut dan juga pembahasan full nanti akan saya buatkan di weekly video seperti biasa gitu. Nah, ini untuk pembahasan update dari SNR dulu untuk si gold ini ya, untuk video ini. Nah, untuk SNR itu ada di level harga 2004 ya, ini minor SNR, kemudian minor SNR selanjutnya 199 ya atau 1999. Kemudian ada lagi kurang lebih di harga 1993.4 ya. Dan ada lagi untuk majornya itu ya, dia masih sama kurang lebih di harga 1988. Ini untuk major supportnya dia. Nah, di sini ada beberapa update untuk mapping intraday. Yang pertama itu kalau kita perhatikan dari pergerakan harga yang terjadi pada tanggal 18 kemarin, ini dia membentuk sebuah struktur harga atau mencoba untuk membentuk sebuah struktur harga. Ya, kalau kita lihat di sini ini ada swing high di tanggal 17, kemudian ada swing low di tanggal 14 dan ini ada swing low lagi di tanggal 17 ya. Oh, ini ada swing high di tanggal 18. Tapi perlu kita perhatikan di sini adalah ya, yang pertama swing high yang ini itu ya, swing high yang baru yang tanggal 18 ini yaitu kan di angka 2009, itu tidak lebih tinggi dari closingnya itu di 2011 pada tanggal 17 kemarin gitu. Kemudian untuk swing low yang di sini tanggal 14 tidak lebih rendah ya, atau yang swing low yang tanggal 17 jam 9 malam ya, tidak lebih tinggi dari swing low yang sebelumnya di tanggal 14 April. Jadi kalau kita perhatikan di sini gold itu berusaha untuk membentuk sebuah struktur ya, harga turun. Dari sini kalau kita perhatikan ya. Artinya kan sini ada dia mencoba untuk membuat struktur harga turun dengan target selanjutnya kalau dia berhasil ya. Maksudnya dia berhasil dan memang mau membuat struktur harga turun, seharusnya target selanjutnya itu ada di 1975. Karena kalau kita perhatikan ya dari beberapa penurunan ini ya, kalau kita mau ukur ini kan terakhirnya itu adalah itu dia di 1993, dia turun ke kurang lebih 1981. Maka kurang lebih kalau dari sini ya itu ada di level harga kalau kita mau ukur yang sesuai dengan penurunan sebelumnya di sini ya. Itu kurang lebih di level harga 1970-an gitu di sini. Nah, ini jadi memang kalau kita lihat untuk worst case nya itu bisa turun ke 1970. Tapi kalau saya lihat sih memang kalau dia mau turun pun ya paling maksimal pertama kali dia akan nyentuh ke atau retest ke level harga 1975 dulu, karena sini ada supportnya juga di sini. Nah, ini support levelnya gitu. Tapi penurunan ini belum akan terjadi selama harga gold ini bertahan di atas 1988. Karena kalau kita perhatikan selama 2 kali retest ya, pertama di tanggal 10 April, kemudian di tanggal 17 April itu dia masih kuat. Dan memang si 1988 ini atau 1987 yang kita lihat di weekly itu masih coba untuk menahan si harga tersebut semenjak dia breakout pada tanggal 4 April kemarin gitu. Jadi memang ada potensi dia untuk turun lagi, untuk retest ke 1988, karena memang ini dia masih coba untuk membentuk struktur harga turun gitu. Nah, kalau kita mau ambil buy zone ya, memang kalau untuk amannya saya tidak rekomendasi di 1998, tapi kalau mau lebih aman itu di 1993 ataupun di 1988. Nah, ini memang lebih amannya gitu. Dengan target di mana kalau kita mau ambil di sini di kedua level ini, maka targetnya di 19.999 ya sampai di 2004 gitu. Nah, tertingginya tuh ada di 2010 sampai 2015 gitu. Nah, ini kalau kalian mau ambil sell zone, maka usahakan kalian tunggu di resisten kurang lebih di 2010 sampai 2015 kembali. Ini juga saya ada dapat sell sebenarnya di area sini, tapi saya juga belum close ya. Nah, kalau untuk beberapa juga ya, kalau saya perhatikan ada yang bertanya, Bang, kira-kira dia bisa naik lagi nggak sih? Nah, selama dia masih bertahan di atas 1988 ini sebenarnya dia masih akan naik lagi gitu. Coba kan permasalahannya adalah ya, kalau kita perhatikan
Ya di sini secara volume ya, kita masuk ke volume 4 jam, itu volumenya masih lebih besar seller gitu. Jadi setiap ada candlestick seller, ya volume memang cukup memadai itu untuk si gold ini sendiri gitu. Jadi memang si buyernya pun belum begitu bisa untuk menguasai pasar. Nah, karena memang posisinya itu masih dikuasai oleh pihak seller untuk saat ini gitu di 4 jamnya. Sedangkan kalau untuk 1 jam memang dia stabil, ya volumenya mulai dikuasai buyer karena memang posisi dari sini ya sampai ke sini itu masih uptrend gitu. Cuma posisinya saat ini tuh memang si gold ini kalau di time frame besar seperti 4 jam itu masih dikuasai oleh pihak seller dan memang masih potensi untuk turun kurang lebih ke harga 198 kembali. Nah, untuk dia naiknya lebih gampang ya, atau memang si buyer itu mau push lebih mudah atau mau naik lebih tinggi lagi, minimal dia harus bisa break dari 2010 ya. Untuk bisa bertahan di atas 2010 berarti kan kalau dia break, kita baru akan cari area buy. Nah, area buy di mana begitu dia pullback lagi ke area 2015 sampai 2010 ini gitu. Baru nanti target kita di 2023 sampai 2040 kembali gitu. Oke, jadi memang kalau untuk saya secara pribadi selama di bawah 2010 saya akan coba untuk cari area sell kembali gitu. Oke, itu sih kalau dari saya. Nggak ada lagi yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu sih untuk update dari si SNA untuk si gold ini sendiri ya. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya untuk si gold ini ya. Nanti kalau mungkin ada update-nya ya, atau misalnya kalian punya pandangan yang lain untuk si gold ini sendiri, kalian boleh komen aja. Dan juga kalian bisa mengeluarkan ide kalian nanti ya di kolom komentar. Kita juga akan saling bertukar pikiran di situ ataupun mencari peluang yang memang lebih bagus untuk si gold ini ya di tanggal 19 April ini. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.